Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat yang baru. Oke, hari ini coba dulu sebelum kita mulai belajar, coba Rizky ketua kelas pimpin teman-teman untuk baca doa. Sebelum belajar, mari baca doa. Baik. Berapa orang yang hadir Rizky? 4, Pak. 4. Siapa itu? Siapa? Mas. Siapa? Bila. Bila kenapa? Alfa. Gak ada keterangannya? Nah. Alfa. Siapa lagi? Kita. Yuta. Apa keterangannya? Alfa. Ada. Alfa. Siapa lagi? Jais. Jais. Apa keterangannya? Alfa. Tidak ada. Ada lagi? Terakhir? Ada lagi? Kela. Hah? Kela. Kela. Kenapa Kela? Alfa. Nggak ada yang tahu. Oke. Udah. Sekarang kita mau melakukan lagu kebangsaan. Nah, Indonesia yaitu Indonesia. Ayo sini dulu semua. Dulu satu orang dulu. Pemimpin. Coba Rizky, satu Rizky. Oke. Nanti diikuti semua ya. Semua ikut. Jangan diam. Coba. Coba lagi. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sana dulu, oke, duduk semua. Oke, pelajaran yang lalu kita udah membahas tentang khalifah. Nah, masih ingat apa itu khalifah? Masih. Coba dulu, Resida, apa itu pengertian khalifah? Pemimpin untuk mengurus bumi, Lagi, ada lagi? melaksanakan perintah-perintah Allah, Oke, itu aja. Coba dulu satu orang lagi. Siapa? Oh, coba Amel. dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala isinya. Ada lagi Mel?
Oke, itu kemarin kita bahas tentang pengertian khalifah, yaitu pemimpin untuk mengurus bumi, kemudian apa lagi? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan memakmurkan Bumi serta memanfaatkan segala isinya. Itulah pengertian dari khalifah. Kemudian khalifah ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Apa bacaannya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana itu khalifah. Kemudian kita masuk selanjutnya tugas. Tugas utama seorang khalifah. Jadi bukan seorang khalifah aja yang memiliki tugas. Kita semua di sini pun memiliki tugas masing. Ya, bukan hanya khalifah yang memiliki tugas-tugas, tapi kita semua juga memiliki tugas. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, tugas khalifah, yaitu lihat ya ke depan. Yang pertama, menjaga akal dan pikiran agar tetap bersih. Nah, kalau mau menjadi seorang khalifah, kalau mau menjadi seorang pemimpin, yang pertama itu adalah menjaga akal dan pikirannya agar selalu berpikir positif, thinking, ya, bersih pikirannya, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari hal-hal yang kotor. Nah, itulah tugas seorang pemimpin. Kemudian tugas yang kedua yaitu Yang kedua apa? Belajar sampai akhir hayat. Nah, jadi belajar sampai akhir hayat ini wajib bagi seorang pemimpin. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau seorang pemimpin ini jika tidak memiliki ilmu, maka kepemimpinannya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kalau seandainya pemimpin itu tidak ada ilmu, hancurlah kawan, hancurlah masyarakatnya, hancurlah kita. Kita masyarakatnya. Kita masyarakat ada pemimpin nggak? Ada. Kalau di sini siapa ini? Rizky pemimpinnya. Ya kan, Ki? Jadi kalau si Rizky nggak belajar, nggak ada ilmunya, nggak bisa lah dia jadi seorang khalifah. Kemudian lanjut ketiga yaitu menjaga alam bagi pemimpin negara. Jadi kalau seandainya Bapak memakan pemimpin di sini, tadi siapa? Rizky. Menjaga apa? Menjaga kelas. Menjaga kelas agar tetap bersih, apa lagi? Rapi, kemudian tertib, ya kan? Nah, itulah tugas-tugas khalifah. Kalau di sini tugas-tugas Rizky. Artinya bukan tugas Rizky aja. Nah, kamu juga harus mengingatkan Rizky. Mana tahu, Rizky kan manusia. Karena manusia itu tidak luput dengan namanya lupa. Ya kan, Ben? Ada lupa ya kan, Ben? Namanya manusia. Oke, lanjut yang terakhir yaitu adil, tolong menolong, menjaga persatuan negara. Oke, kalau di sini bersikap adil bagi seorang khalifah, bagi seorang pemimpin. Jadi kemana sih berperilaku adil terhadap kawan-kawannya? Maka tidak boleh mereng sebelah, harus sama dia. Jadi kalau seandainya sikap si Rizky lebih memilih laki-laki daripada perempuan karena dia misal ada dendam, itu tidak boleh. Tidak boleh, harus adil. Misal hari ini kan ada yang sakit, ya kan, tentang perempuan karena dia dendam, dibuatnya alfa, padahal ada suratnya. Misal, ikan Ki, yang tersinggung tuh Ki, misal.
Nanti laki-laki nasi Zais ya kan, sakit. Nah, gak ada suratnya. Buatnya sakit izin Pak sakit, padahal bukan dilihatnya. Dah. Tugas-tugas, 4 tugas khalifah dan banyak lagi tugas-tugas yang lainnya. Oke. Jadi tujuan kita belajar hari ini tentang khalifah agar kamu mampu, agar kamu paham bagaimana seorang khalifah, apa itu khalifah, kemudian apa-apa tugas seorang khalifah. Ya. Oke. Dari penjelasan Bapak tadi mengenai khalifah, mungkin di sini ada anak-anak yang ingin mau bertanya? Udah paham semua? Oke, kalau sudah paham, kita membuat diskusi. Jadi membuat diskusi, kita berkelompok akan membahas tentang khalifah. Baik itu pengertian, tugas-tugas, kemudian contoh. Ya, oke. Ini terbagi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok menjelaskan, mempresentasikan. Oke. Kelompok pertama. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, ini ya kelompok pertama. Nah, kelompok pertama catat membahas tentang pengertian manusia sebagai khalifah. Coba tulis pengertian khalifah. Pengertian khalifah. Sudah? Kita ini untuk kelompok kedua, tulis. Apa tugas manusia sebagai khalifah? Apa tugas utama manusia sebagai khalifah? Oke. Tugas utama manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oke, yang kelompok 3, sebutkan 3 contoh. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oke, jadi masing-masing kelompok Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan hasil kelompoknya. Lalu akan dipresentasikan masing-masing kelompok ke depan. Oke, silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Karena berhubung waktu yang udah Bapak kasih tadi 10 menit sudah selesai, maka waktunya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sudah siap semua? Oke, seperti biasa sebelum kita maju mempresentasikan, kita lebih biar semangat lagi, kita pakai yel-yel. Masih ingat ya kan? Oke. Jadi kalau Bapak bilang hai, kamu jawab
halo. Kalau Bapak bilang halo, kamu bilang hai. Oke, baru habis itu apa kabar semua? Baru ya. Oke, biar lebih semangat. Nah, hai. Halo. Halo. Hai. Apa kabar semuanya? Oke, bagus. Oke, kita mulai ya. Dari kelompok pertama. Nah, silakan maju. Kelompok pertama, maju semua. Presentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan maju semuanya. Ayo, amin. Nah, maju. Nah, ini maju lagi sini, jangan nyuruh. Nah, oke. Oke, yang lain mendengarkan. Nah, suaranya ditertibkan. Nah, coba. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa pengertian khalifah? Pemimpin untuk mengurus bumi, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala isinya. Maka seseorang khalifah yang baik harus memiliki sikap yang baik agar suatu negara berjalan dengan baik dengan semestinya. Demikianlah diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kelompok pertama. Lanjut kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju, Abang. Oke, maju sini. Mana sepatu? Hadir, Pak. Oke, silakan. Silakan. Kami akan Kami dari kelompok kedua dua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, menjaga alam kita sebagai manusia di muka bumi harus bisa menjaga alam, melestarikan alam agar supaya tempat yang kita tempati yang sekarang ini dapat menjadi lebih baik untuk ditempati. Maka seorang khalifah juga harus menjaga alam, karena jika khalifah tidak mampu menjaga alam, maka rakyatnya juga tidak akan bisa menjaga alam. Menjaga akal dan pikiran. Seorang khalifah harus menjaga akal dan pikirannya agar nantinya kepemimpinannya berjalan dengan baik. Kalau akal pikirannya dapat terjaga dengan baik. Tiga, adil tolong menolong. Jika seorang khalifah memiliki sifat adil dan tolong menolong, maka rakyatnya bisa tenang, aman, dan nyaman atas kepemimpinannya. Maka wajibnya seorang khalifah atau pemimpin memiliki sifat adil dan tolong menolong. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, kelompok kedua silakan duduk kembali. Duduk kembali. Kita masuk kelompok yang ketiga. Kelompok terakhir silakan maju, kakak. Yang akan mempresentasikan hasil diskusinya bersama. Ayo maju terus ke depan. Oke, terus. Ya, silakan. Oke, silakan. Kami dari kelompok
kedua, bergotong royong, yaitu kita harus bisa bergotong royong untuk menjaga alam agar alam yang kita tempati menjadi aman, bersih dan nyaman, dan supaya lingkungan bersih dan terjaga dari penyakit. 3. Belajar. Kita sebagai seorang anak harus belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak menjadi seorang khalifah. Kita dapat menjadi seorang khalifah yang memiliki ilmu yang dapat menjadikan negara kita aman dan nyaman. Oke, nah itu demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Ini tugasnya, kumpulkan tugasnya. Oke, silakan duduk kelompok 3. Semua tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Nah, sudah selesai. Maka di sini Bapak akan membuat sebuah kuis. Nah, apa itu kuis? Yaitu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab nanti Bapak kasih tambahan nilai. Mau? Oke. Di sini Bapak akan mengasihkan kuis. Nah, soal pertanyaan. Nah, di mana salah satu di antara kalian akan menjawab pertanyaan. Siapa yang paling cepat? Oke, yang mana pertanyaan pertama? Nah, ada dua nanti ya, dua sesi pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 contoh manusia sebagai khalifah. Siapa? Oke, coba dulu Bunga. Nah, coba dulu Bunga. Sebutkan 3 contoh ya, berdiri. Nah, berdiri, sebutkan 3 contoh manusia sebagai khalifah. Yang pertama, Menolong orang tua, oke, yang kedua. membersihkan rumah, Oke, ada lagi yang ketiga? gotong royong. Oke, gotong royong. Oke, kita kasih dulu aplaus. Dapat nilai tambahan. Oke, untuk sesi pertanyaan yang kedua, nah, artinya harus beradu cepat. Nah, bisa? Oke, dengarkan, fokus dengan pertanyaan yang kedua. Nah, simak baik-baik. Soalnya adalah sebutkan nama-nama khalifah di muka bumi. Adi, silahkan. Nah, Adi berdiri. Nah, coba sebutkan dulu nama-nama khalifah di muka bumi. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Kedua. Umar bin Khattab. Ah, 3. Utsman bin Affan. ya. 4. Ali bin Abi Thalib. Oke, kasih dulu aplaus. Oke. Nah, itu tadi teman-teman kamu yang mendapatkan nilai tambahan. Nanti kalau ada sesi selanjutnya nanti Bapak tambahin. Nah, jika lo mau. Oke, dari kesimpulan hari ini kita belajar khalifah, yaitu agar kita sama-sama memahami apa itu khalifah, pengertian, bagaimana jiwa kepemimpinan seorang khalifah, kemudian apa-apa aja tugas-tugas khalifah. Ini tadi cuma tugas-tugas kecilnya aja, masih banyak tugas-tugas yang lain. Jadi khalifah itu bukan hanya seorang pemimpin negara, akan tetapi khalifah juga sama seperti kita, pemimpin di dalam kelas, pemimpin di dalam negara, pemimpin di dalam keluarga, banyak pemimpin, banyak khalifah di muka bumi ini. Nah, yang harus menjaga alam, apa tadi? Berperilaku adil, apa lagi? Belajar menjaga alam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dipahami. Jadi udah paham semua tentang khalifah? Sudah paham? Oke. Mungkin ada lagi yang ingin ditanya? Oke, kalau nggak ada lagi ditanya, maka hari ini kita padakan sampai di sini. Dan kita tutup dengan membaca doa. Silahkan ketua kelas. Pimpin doanya, pimpin doa selesai belajar. Coba Rizky.
Sebelum kita akhiri belajar, nah, gitu. Sebelum kita akhiri belajar, mari kita Baca baca doa dimulai.